Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-87, yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto, yang mana Okita Shoji sendiri langsung menyerang Susanoo no Mikoto. Bahkan kita akan melihat terungkapnya senjata suci milik Susanoo no Mikoto. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Okita Shoji yang menyerang terlebih dahulu Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini Okita menyerang Susanoo dengan niat membunuh yang bahkan membuat para dewa sangat takut. Kemudian kita bisa melihat anggota Shinen Gumi senang melihat Okita mencoba yang terbaik di awal pertarungan tanpa pengaruh penyakit apapun. Sedangkan di sisi lain, orang-orang dari barat meragukan, bahkan tidak yakin apakah pria sekecil itu bisa menjadi pembunuh terkuat sepanjang sejarah umat manusia. Dan pada saat mendengar hal itu, malah di sini Kando Isami berteriak pada mereka mengatakan bahwa dia terpilih sebagai pejuang adalah bukti kekuatannya. Setelah itu, kedua pejuang pun saling bertukar pukulan, saling menyerang satu sama lain, dan kecepatan Okita sangat membajiri Susanoo no Mikoto. Susanoo yang menerima serangan tersebut hanya bisa memblokir setiap serangan milik Okita Shoji. Bahkan Susanoo memuji Okita karena menjadi pengguna Tenen Rinsin-ryu terkuat yang pernah ada. Sedangkan di bangku VIP Dewa Yunani, Ares mencatat bahwa Okita memiliki kecepatan yang luar biasa, sementara Hermes menyatakan bahwa kecepatan memiliki batasan, dan tidak semua manusia memiliki kecepatan seperti itu. Tapi menurutnya, setiap ayunan Okita bisa memotong satu orang menjadi dua dengan sangat cepat. Setelah itu kita kembali ke pertarungan, nampak mata Okita Shoji bersinar merah yang membara dan penuh gairah. Itu bertanda bahwa ia telah mencapai kemampuan maksimumnya yang juga dikenal sebagai Oniko Number 1. Nampak di sini jantung Okita memompa 3 kali darahnya lebih cepat yang memungkinkan dia untuk melakukan beberapa kemampuan manusia super. Lalu di sini Okita Shoji pun terus menyerang Susanoo no Mikoto sekali lagi dengan beberapa serangan. Kemudian dia pun melepaskan 3-stage thrust, yang mana itu adalah 3 serangan cepat yang tidak meninggalkan ruang untuk bernafas. Susanoo pun yang menerima serangan itu nyaris tidak bisa menahan dengan pedangnya, yang membuat Hitokiri kita makin bersemangat. Setelah semua serangan itu ditahan oleh Susanoo, nampak Ame no Murakumo no Tsurugi telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan juga kita bisa melihat kain pedang jatuh mengungkapkan senjata suci milik Susanoo no Mikoto yang menunjukkan keindahan yang luar biasa. Bahkan para dewa pun tersentuh. Namun saat melihat pedang itu, bagi orang-orang Jepang, pedang surgawi terlihat sangat berbeda dari mitologinya. Mereka mengatakan pedang surgawi seharusnya menjadi pedang lurus, tetapi yang dipegang Susanoo terlihat melengkung seperti katana yang khas di Jepang. Lalu di sini salah satu dewa menjelaskan yang ternyata dia adalah Hephaestus, sang penempa dari Yunani. Dia mengungkapkan alasan mengapa bentuk pedangnya seperti itu, karena pedang ini bukan yang berasal dari mitos, tetapi yang ini adalah pedang baru yang dibuat sebagai upaya kolaborasi dari dewa dan juga umat manusia. Nah, manusia pandai besi yang berkolaborasi dengan para dewa, dia adalah Yasutsuna, si pembuat pedang milik Sakata Kintoki, yaitu Donjin Giri, sang pembunuh iblis Suten Doji. Kemudian Sanjo Munechika, sang pengukir pedang terindah sepanjang masa. Lalu Awataguchi Kunitsuna, pembuat pedang Onimura. Dan juga pandai besi dari dewa ialah Kanayago Kami, dewa penempa dari Jepang, dan juga dewa Hephaestus, sang dewa pandai besi dari Yunani. Mereka melelehkan pedang asli dan membuatnya ulang. Sedangkan di sini kecantikan pedang yang dibuat ulang bahkan melampaui niat membunuh dari Okita Shoji. Dan sekarang setelah pedang surgawi yang baru itu bernama Onizan Ami Murakumo, yang akhirnya terungkap, yang mana kita bisa melihat aura bayangan Susanoo makin serius.
Kemudian setelah itu, sedangkan di bangku para penonton, Miyamoto Musashi dan juga Sasaki Kojiro bertanya-tanya mengapa Susanoo membuat kembali pedangnya. Hingga pada akhirnya mereka kemudian mengetahui bahwa dia ingin bertarung dengan pendekar pedang yang bahkan kemampuannya tidak bisa menandingi siapapun. Dan dengan itulah Susanoo ingin merasakan kemampuan sang Hitokiri terkuat sepanjang sejarah melalui pertarungan. Setelah itu, Susanoo mengambil kuda-kuda dasar berpedang. Tetapi dengan sikap kuda-kuda dasar itu ternyata nampak menakutkan bagi Okita Shoji. Melihat itu, Okita Shoji pun tidak memiliki cara untuk mengatakan apa langkah dewa selanjutnya. Tapi dia berpikir bahwa untuk menang, dia harus menembus kuda-kuda Susanoo no Mikoto tersebut. Dan padahal pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-87. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Toacar agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.